Halo, jumpa lagi dengan channel Eno Dewi. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar materi IPAS, yaitu mengenal gaya di sekitar kita untuk fase B kurikulum merdeka atau kelas 3 dan 4 sekolah dasar. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Capaian pembelajaran yang ingin kita raih melalui video ini, yaitu peserta didik dapat memahami jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Oke, apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Gaya merupakan interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Bisa juga kita katakan sebagai tarikan atau dorongan yang kita kenakan pada benda. Gaya ini banyak sekali jenisnya di sekitar kita dan tentu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa saja ya jenis gaya di sekitar kita? Ada 5 jenis gaya yang akan kita pelajari melalui video ini. Yang pertama, gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Berikutnya gaya pegas, gaya magnet, serta gaya gravitasi. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama adalah gaya otot. Kita perhatikan gambar berikut ini. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kekuatan otot, baik otot manusia ataupun otot hewan. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan atau bersentuhan dan sifatnya memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Yang ketiga adalah gaya pegas. Kita perhatikan gambar orang yang bermain panah berikut ini. Betul sekali. Gaya pegas merupakan gaya yang terjadi pada benda-benda yang bersifat elastis atau lentur dan dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Selanjutnya yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet dan dapat menarik atau mendorong benda-benda tertentu yang bersifat magnetis. Selanjutnya yang kelima adalah gaya gravitasi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Betul sekali. Gaya gravitasi merupakan gaya tarikan yang diberikan oleh planet atau satelit alami. Contohnya gaya gravitasi bumi. Benda-benda akan tertarik ke arah bumi, sehingga menuju ke bumi atau tetap berada di bumi. Gaya yang dikenakan pada benda, baik itu dorongan atau tarikan, tentu memberikan pengaruh kepada benda-benda tersebut. Apa saja pengaruh gaya pada benda? Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerakan benda. Selanjutnya, gaya juga dapat mengubah benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Gaya juga dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda, bisa menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Yuk kita bahas satu demi satu dengan baik ya. Pengaruh gaya pada benda yang kedua, kita perhatikan saat orang bermain bulu tangkis atau badminton berikut ini. Ternyata dorongan yang kita berikan kepada shuttlecock melalui raket dapat mengubah arah gerak benda. Jadi dapat kita simpulkan ya, gaya dapat mengubah arah gerak benda.
Tentu kita pernah berpengalaman mengayuh sepeda ya. Ternyata dorongan yang kita berikan kepada pedal sepeda akan mengubah kecepatan benda tersebut. Semakin kencang dorongan yang kita berikan, ternyata sepeda melaju lebih kencang. Begitu juga sebaliknya, kalau dorongannya semakin pelan, sepeda pun akan melaju dengan lebih pelan. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat gaya otot berupa dorongan dan tarikan. Contoh yang pertama, gaya otot dari kuda dapat menarik pedati. Contoh kedua, kita menggunakan gaya otot saat mendorong pedal sepeda saat kita mengendarai atau mengayuh sepeda. Contoh berikutnya, dorongan tangan dari bawah dapat digunakan saat mengangkat benda ke atas, sehingga benda bisa kita angkat. Manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama, gaya gesek antara udara dan parasut akan membantu penerjun payung agar lebih lambat jatuh ke bumi, sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Manfaat yang kedua, alas sepatu yang bergerigi akan memudahkan kita berjalan tanpa tergelincir. Dan contoh manfaat yang ketiga, saat mengerem ada gaya gesek antara tuas rem dan sepeda, sehingga sepeda melambat atau berhenti. Berikut ini manfaat gaya pegas. Yang pertama, kita bisa bermain trampolin yang bersifat lentur tersebut. Kedua, anak panah dapat melontar saat dilepaskan oleh busurnya. Dan contoh manfaat berikutnya untuk gaya pegas. Berpegas pada spring bed, sehingga akan memudahkan kita tidur dengan nyaman dan nyenyak. Selanjutnya, contoh manfaat gaya magnet dalam kehidupan kita. Yang pertama, kompas memanfaatkan magnet berbentuk jarum. Kompas dimanfaatkan sebagai penunjuk arah. Berikutnya, penutup dompet memanfaatkan magnet, sehingga dompet dapat terkatup dengan baik. Berikutnya, ada juga alat pengangkut rosok atau barang bekas yang berasal dari logam dapat menggunakan magnet, sehingga alat-alat atau barang rosok tersebut dapat mudah berpindah atau terangkat. Dan yang terakhir adalah contoh manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, gaya gravitasi dimanfaatkan untuk olahraga terjun payung loh. Sebelum parasut membuka, para penerjun payung loncat dari pesawat. Mereka memanfaatkan gaya gravitasi. Selanjutnya, setelah parasut terbuka, mereka memanfaatkan dua gaya sekaligus, yaitu gaya gravitasi dan gaya gesek antara parasut dengan udara. Contoh manfaat berikutnya, keberadaan satelit buatan yang tetap berada di atmosfer bumi. Dan contoh yang ketiga, kita semua, manusia, makhluk hidup lainnya, serta benda-benda tetap berada di bumi. Hal itu terjadi karena kita semua dan benda-benda tersebut ditarik oleh gaya gravitasi. Sekian tentang gaya dan manfaat serta pengaruhnya. Kita akhiri dulu ya. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih menyimak video ini dengan baik. See you.